Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak di rumah sehat ya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Insya Allah siap ya. Hari ini kita akan belajar perbandingan dua teks. Membandingkan dua teks merupakan upaya menemukan persamaan atau perbedaan informasi dari kedua teks. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari ide pokok dari setiap teks, ya. Kemudian, kedua teks dapat memiliki ide pokok yang sama, namun dengan penyampaian dan penjelasan yang berbeda. Ya, jadi kedua teks tersebut ide pokoknya bisa sama, tapi nanti penyampaian dan penjelasannya yang berbeda. Jadi, dua teks yang berbeda juga dapat memiliki persamaan isi. Nah, dilihat dari mananya? Coba perhatikan ya. Yang pertama, dari ide pokok paragraf tersebut. Ya, jadi anak-anak temukan ide pokok dari setiap teksnya. Kemudian juga dapat dilihat dari unsur-unsur intrinsik cerita. Anak-anak masih ingat apa itu unsur-unsur intrinsik cerita? Yaitu unsur yang terdapat dalam suatu cerita berupa tema, latar, penokohan, alur, dan amanat. Nah, yang selanjutnya juga dapat dilihat dari kesimpulan isi cerita. Nah, cara menemukan persamaan isi dua teks yang berbeda dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi, anak-anak tidak perlu tergesa-gesa dalam membaca. Dipahami betul apa yang terdapat dalam teks pertama dan apa yang terdapat dalam teks kedua. Kalau perlu, bisa diulang-ulang. Yang kedua adalah temukan topik yang dibahas, ya. Teks pertama topiknya apa? Teks kedua topiknya apa? Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, temukan unsur 5W plus 1H. Masih ingat anak-anak apa itu unsur 5W dan 1H? Yang pertama, what, apa ya? Who, siapa? When, kapan? Where, di mana? Why, mengapa? Dan how, bagaimana? Ya. Nah, jadi anak-anak bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu terdapat dalam kedua teks tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah pahami gaya bahasa setiap teks. Gaya bahasa itu apa anak-anak?
Gaya bahasa itu adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, yaitu cara khas penulis dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kalau dalam bacaan berarti secara tertulis, ya. Nah, biar lebih paham, kita simak ya, kita perhatikan contoh pertama. Bacalah kedua teks berikut. Teks pertama, manfaat air bagi manusia sangatlah banyak. Jika tidak ada air, manusia tidak bisa hidup. Manusia memerlukan air untuk minum, mandi, masak, dan kegiatan lainnya. Air juga membuat tanah menjadi subur dan tidak gersang. Dari tanah subur tersebut, manusia dapat menanam berbagai tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Kemudian yang teks kedua, makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Sumber mata air banyak ditemukan di daerah pegunungan. Dari gunung, air akan mengalir ke laut. Makhluk hidup tinggal dan beraktivitas di sepanjang aliran tersebut. Oleh karena itu, air menjadi faktor utama ada atau tidaknya makhluk hidup pada suatu daerah. Ya. Nah, coba temukan ide pokok dari setiap teksnya. Ide pokok dari teks 1 adalah manfaat air bagi manusia, ya. Kemudian ide pokok yang teks kedua ada di kalimat pertama itu ya, makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup, berarti manfaat air untuk makhluk hidup. Coba kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah persamaan kedua teks tersebut adalah A. Manfaat air bagi manusia. B. Manfaat air bagi makhluk hidup. C. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan. D. Air adalah kebutuhan hewan dan tumbuhan. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah, nah coba, kalau yang A, manfaat air bagi manusia, itu hanya terdapat dalam teks pertama, ya. Kemudian yang B, manfaat air bagi makhluk hidup, itu hanya terdapat pada teks kedua. Ya. Nah, kemudian kalau yang C, air sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ini terdapat dalam kedua teks, bukan? Ya, bagi kehidupan siapa? Yang di teks pertama bagi kehidupan manusia ya. Nah, kemudian yang di teks kedua itu bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, coba kita lihat dulu yang D. Air adalah kebutuhan hewan dan tumbuhan. Ya, bagi manusianya tidak ada ya. Nah, sehingga jawabannya yang betul adalah C. Mencakup kedua teks, yaitu air sangat bermanfaat bagi kehidupan. Baik, kita lanjutkan contoh kedua. Bacalah kedua teks berikut. Teks pertama, setiap hari guru memberikan pembelajaran di kelas. Pembelajaran bisa berupa teori atau praktik.
Saat pelajaran teori, peserta didik akan lebih dominan mengingat dan memahami. Sementara itu, saat pembelajaran praktek, peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kehidupan. Kemudian yang teks kedua, tugas peserta didik adalah menuntut ilmu dan mematuhi aturan sekolah. Setiap hari, peserta didik wajib hadir dan mengikuti pembelajaran. Mereka harus datang tepat waktu sesuai peraturan yang ditetapkan sekolah. Selain itu, mereka juga harus selalu mengerjakan tugas sekolah yang diberikan guru. Nah, ide pokoknya apa anak-anak? Ini yang ditanya perbedaan ya, perbedaan kedua teks. Yang pertama, teks pertama itu ide pokoknya adalah bentuk-bentuk pembelajaran di sekolah ya, yaitu berupa teori dan praktek. Kemudian yang teks kedua, ide pokoknya ada di kalimat pertama. Tugas peserta didik adalah menuntut ilmu dan mematuhi aturan sekolah, yaitu tentang tugas peserta didik ya. Ada dua ya, menuntut ilmu dan mematuhi aturan sekolah. Perbedaan kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 menjelaskan pembelajaran yang peserta didik dapatkan di kelas. Apakah betul? Kemudian teks 2 menjelaskan peraturan sekolah untuk peserta didik. Ya, yang teks pertama itu bisa jadi betul ya, yaitu pembelajaran yang peserta didik dapatkan di kelas. Nah, kemudian yang teks kedua itu menjelaskan peraturan sekolah untuk peserta didik. Padahal tidak hanya menjelaskan itu ya, tetapi terkait semua tugas peserta didik, termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Berarti yang A bukan. Kita lihat yang B. Teks 1 menjelaskan tugas guru di sekolah. Teks 2 menjelaskan tugas peserta didik di sekolah. Yang teks 1, apakah tugas guru di sekolah? Bukan ya. Itu menjelaskan apa bentuk pembelajarannya ya, bukan tugas gurunya. Kemudian kalau teks 2-nya betul tapi ya, tugas peserta didik di sekolah. Nah, karena yang teks 1-nya salah berarti yang B bukan jawabannya. Kemudian yang C, teks 1 menjelaskan bentuk pembelajaran yang diterima peserta didik di sekolah. Wah, ini betul ya. Ya, kita lihat yang teks 2. Teks 2 menjelaskan tugas peserta didik di sekolah. Ini juga betul. Nah, apakah C jawabannya? Kita lihat dulu yang D. Teks 1 menjelaskan teori dan praktek kehidupan. Apakah betul? Kalau yang teks 2 menjelaskan peraturan sekolah. Nah, ini yang salah ya. Ya, karena juga menjelaskan tentang menuntut ilmu. Jadi yang paling benar adalah C, yaitu teks pertama menjelaskan bentuk pembelajaran yang diterima peserta didik di sekolah, dan yang teks kedua itu menjelaskan tugas peserta didik di sekolah. Jawabannya adalah C ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan dua teks biar anak-anak lebih paham ya. Disimak dengan baik. Tetap semangat menyimak ya. Soal pertama. Bacalah kedua teks berikut. Teks pertama, Gunung Rinjani yang berlokasi di Pulau Lombok tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia.
Gunung Rinjani yang mempunyai tinggi lebih dari 3.700 meter di atas permukaan laut adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan merupakan primadona wisata di Pulau Lombok. Teks yang kedua, setiap tahunnya jumlah pendaki Gunung Rinjani semakin banyak. Sebagian besar pendaki ini merupakan mahasiswa pecinta alam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal yang sering mereka lakukan adalah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Rinjani. Perbedaan isi kedua teks tersebut adalah apa ya? Yang pertama itu menjelaskan tentang apa tadi anak-anak? Ketinggian ya. Ketinggian Gunung Rinjani. Ya, bahwa Gunung Rinjani itu adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jumlah pendaki Gunung Rinjani. Banyak sekali ya, terutama pada apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, mereka mengunjungi Gunung Rinjani. Jadi perbedaannya apa? Coba yang A, teks pertama menjelaskan persiapan mendaki Gunung Rinjani. Apakah betul? Tidak ya. Sedangkan teks 2 menjelaskan pendaki Gunung Rinjani. Teks 2-nya betul, tapi yang teks pertama salah, berarti A tidak. Kalau yang B, teks 1 menjelaskan pendaki Gunung Rinjani. Seharusnya teks 2 ya. Nah, sedangkan teks 2 menceritakan ketinggian Gunung Rinjani, ini terbalik. Yang C, teks 1 menjelaskan bahwa Gunung Rinjani adalah gunung yang paling banyak dikunjungi. Apakah betul? Tidak ya, sedangkan teks 2 menceritakan kegiatan di Gunung Rinjani. Tidak ya. Kemudian yang D, teks 1 menceritakan ketinggian dan letak Gunung Rinjani. Ya betul ya, ketinggiannya tadi disebutkan, kemudian letaknya di mana? Letaknya adalah di Pulau Lombok. Kemudian teks 2 menceritakan pendaki Gunung Rinjani. Nah, ini betul ya, pendaki Gunung Rinjani sangat banyak, kemudian dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal kedua. Bacalah kedua teks berikut. Teks pertama, kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua. Apabila ada kata atau perbuatan yang menyakiti hati orang tua, segeralah meminta maaf. Hal ini merupakan sikap hormat dan tanda terima kasih kita kepada orang tua yang telah merawat kita. Apakah anak-anak sudah melakukannya? Kita lihat teks yang kedua. Anak selalu menjadi pelita bagi orang tua. Keberadaan mereka menjadi harapan yang besar bagi orang tua. Segala hal dilakukan agar kelak anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik dari orang tua. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban anak untuk selalu berbakti kepada orang tua. Nah, kalian itu adalah harapan ya, pelita bagi orang tua kalian. Nah, jadi berbaktilah kepada orang tua ya. Pertanyaannya apa ya? Persamaan kedua bacaan tersebut. Coba temukan ide pokoknya. Ide pokok teks pertama adalah kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, kemudian ide pokok yang teks kedua juga sama ya, tetapi terdapat di akhir
paragraf, yaitu anak harus selalu berbakti kepada orang tua. Mengapa? Karena anak itu pelita ya, atau harapan bagi orang tua. Coba yang A, anak sebagai pelita orang tua. Ini hanya terdapat di teks kedua. B, anak wajib meminta maaf pada orang tua bila melakukan kesalahan. Ini hanya terdapat di teks pertama ya, berarti bukan. C, orang tua wajib menghidupi anak dengan baik. Apakah ada? Tidak ya. Kemudian D, kewajiban anak adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang benar ya, jawabannya D. Ya, keduanya menjelaskan kewajiban anak tentang berbakti kepada orang tua, namun dengan gaya bahasa penulis yang berbeda anak-anak. Jadi anak-anak, tadi yang pertama kuncinya harus membaca dengan seksama, kemudian memahami topiknya. Kita lanjutkan ya, soal 3. Ustaz harap anak-anak tidak bosan dulu. Ini bacaan teksnya juga bermanfaat untuk kita, insya Allah. Bacalah kedua teks berikut. Teks pertama, Indonesia adalah negara yang kaya kebudayaannya. Salah satu hasil kebudayaan Indonesia yang terkenal hingga ke mancanegara adalah batik. Sekarang, batik telah dilestarikan. Oleh karenanya, batik dapat dijadikan sebagai salah satu ciri khas hasil kebudayaan Indonesia. Kemudian yang teks kedua, salah satu hasil kebudayaan Indonesia yang terkenal adalah batik. Batik tidak hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Banyak wisatawan yang menyukai batik karena berbagai motif batik dikembangkan. Motif batik umumnya merupakan ciri khas asal batik tersebut. Ya, ini menjelaskan tentang batik ya. Keduanya, ya ada batiknya ya. Nah, batik itu apa? Batik itu adalah apa? Kalau di teks pertama, batik itu adalah salah satu hasil kebudayaan Indonesia. Kalau yang di teks kedua, sama ya pertanyaannya, persamaan informasi yang dijelaskan pada dua teks di atas. A, apakah motif-motif batik yang terkenal? Tidak ya. Kalau yang di motif batik itu dibahas di teks kedua saja, di teks pertama tidak. Kemudian B, batik sebagai salah satu hasil kebudayaan Indonesia. Ini betul ya? Coba kita lihat dulu yang C dan D. C, jenis-jenis batik di Indonesia. Tidak ya, tidak menjelaskan jenis-jenis batik. Kemudian D, terkenalnya batik hingga ke mancanegara. Ini hanya terdapat di teks pertama, sehingga jawabannya adalah B yang betul. Batik sebagai salah satu hasil kebudayaan Indonesia. Masih ada 2 soal lagi ya, soal yang keempat sekarang. Bacalah kedua teks berikut. Teks yang pertama, hingga minggu petang ini 12 korban tewas telah ditemukan, sedangkan 50 korban lainnya diduga masih tertimbun tanah bercampur reruntuhan bangunan. Tim SAR dan beberapa sukarelawan dengan alat seadanya bahu-membahu menyingkirkan puing-puing rumah yang tertimbun longsoran tanah hampir setinggi 5 meter hanya dengan diterangi lampu Petromax. Yang teks kedua, hujan deras yang mengguyur kota Banten Kamis kemarin membuat 20 desa terendam banjir dan 2 jembatan putus. Bahkan di Desa Warung Banten, air mencapai ketinggian 3 meter dan menenggelamkan ratusan rumah.
Diperkirakan hampir 2 miliar kerugian yang diderita akibat meluapnya Sungai Cibadak tersebut. Ini berita ya. Berita tentang apa? Tentang bencana ya. Kalau yang pertama bencana apa anak-anak? Yang pertama itu adalah bencana apa ya? Tertimbun. Di situ diterangkan bahwa diduga masih tertimbun tanah bercampur reruntuhan bangunan, berarti longsor ya. Nah, di situ juga terdapat kalimat tim SAR menyingkirkan puing-puing rumah yang tertimbun longsoran tanah. Nah, berarti ini longsor ya. Kemudian kalau yang teks kedua itu tentang bencana banjir. Ya, hujan deras. Perbedaan kedua teks. Betul kan ya? Nah, coba kita lihat. Teks pertama membahas bencana tanah longsor. Betul ya. Sedangkan teks 2 membahas bencana banjir. Betul. Nah, apakah A jawabannya? Coba kita lihat dulu selanjutnya. Teks pertama membahas usaha tim SAR membantu warga. Apakah ada tim SAR? Bisa jadi ya, tapi itu bukan merupakan kalimat utamanya. Sedangkan teks 2 membahas usaha tim sukarelawan. Apakah dijelaskan di situ? Tidak ya, tidak dijelaskan ada tim sukarelawan ya. Berarti B bukan. C. Teks 1 membahas kerugian harta akibat bencana. Apakah terdapat? Tidak ada ya. Yang ada di teks kedua malahan. Sedangkan teks 2 membahas korban nyawa dan luka-luka. Ini tidak dijelaskan juga di teks kedua ya, berarti C bukan. Yang D, teks 1 membahas korban tewas akibat tanah longsor. Bisa jadi, sedangkan teks 2 membahas korban luka-luka akibat banjir. Yang di teks kedua tidak dijelaskan korbannya ya. Nah, sehingga bukan juga, sehingga jawabannya adalah A. Betul ya. Teks pertama membahas bencana tanah longsor, sedangkan teks yang kedua membahas bencana banjir. Baik, terakhir anak-anak. Ya, tidak terasa ya. Bacalah kedua teks berikut. Teks yang pertama. Buku sangat diperlukan siswa. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan buku. Jika buku tersebut terlalu mahal, kita bisa memfotokopi lalu menjilidnya. Ya, jadi ini adalah apa ide pokoknya? Yang kalimat pertama itu ya. Dan kedua ya. Nah, kemudian teks kedua kita baca dulu. Buku merupakan sarana penunjang bagi siswa di sekolah. Siswa tidak perlu khawatir untuk mendapatkan buku. Melalui internet, siswa dapat mengunduh buku yang diinginkan. Pertanyaannya apa sih? Persamaan kedua teks tersebut adalah apa? Coba kita lihat. Buku bisa kita peroleh dengan cara memfotokopi. Apakah betul? Hanya ada di teks pertama ya. Berarti salah. Yang B, cara mendapatkan buku dengan mengunduh. Ini hanya ada di teks kedua. Teks pertama tidak ada, berarti bukan ya. Nah, kemudian yang C, cara mendapatkan buku dengan mudah. Apakah betul? Nah, tadi ide pokoknya adalah buku itu sangat diperlukan siswa ya. Nah, kemudian yang kedua, buku itu merupakan sarana penunjang bagi siswa di sekolah. Berarti ide pokoknya adalah buku itu sangat penting bagi siswa ya. Dan di situ dijelaskan cara mendapatkan buku tersebut. Yang di teks pertama itu bisa memfotokopi jika bukunya terlalu mahal. Kemudian yang di teks kedua
itu bisa dengan mengunduh buku di internet, ya. Nah, sama seperti anak-anak yang modul itu ya, itu kalau anak-anak tidak bisa untuk mengeprintnya, juga bisa diunduhnya saja ya, tetapi tetap disimpan. Tidak setelah diunduh kemudian langsung dihapus, jangan ya. Setelah diunduh disimpan untuk belajar. Ya. Seperti itu. Nah, keduanya menjelaskan bahwa cara mendapatkan buku itu sangat mudah. Apakah benar C jawabannya? Coba kita lihat yang D dulu. Buku sarana penunjang belajar bagi siswa. Ini hanya dijelaskan di teks kedua ya. Jadi yang mencakup keseluruhan persamaan kedua teks tersebut adalah C. Cara mendapatkan buku dengan mudah. Nah, sudah ya, selesai ya. Alhamdulillah kita telah selesai mempelajari materi tentang perbedaan atau perbandingan dua teks, yaitu tentang persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut. Jazakumullahu khairan, anak-anak telah menyimak dan memperhatikan penjelasan dari awal hingga akhir. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.